guys, I'm Priska Astasari. I'm Sanayatan and welcome back to our Past Past Talk, Talk. where we talk about our past And our future. and also our story as Indonesian girls here in the Netherlands. Yay! Yay! Jadi, So, iya, episode kedua. mhm. Gak jadi. Kenapa ya hari ini gue pengen nyanyi terus ya Dari ampun. tadi saya udah nyanyi terus. Iya Mungkin nih, karena kita pakai mikrofon hari pakai ini. aduh Upgrade mikrofon, nih kita kali pakai ini. headset dan gak lupa kita ada boba juga hari ini. Iya, Kita kayaknya sebutin boba dulu kali ya, atau kita sebutin nanti akhir kayak episode sebelumnya. terakhir aja lah ya. Terakhir aja, tapi Tapi iya, kita boleh ada nyeruput lah ya di tengah-tengah. nyeruput. Udah lama banget gak denger kata-kata itu. Masa sih? Oh, Kita oke. boleh iya, boleh diminum Boleh. karena gue haus sebenarnya. Iya, gue Ini juga. lucu banget deh, kalian bisa ngelihat gak ya? Bisa Ya. dilihat gak ya? Tapi Terus ini lucu dulu. banget. Enak kan? Maaf. Jadi kita mau ngomongin apa sih di Oh ya, episode kedua? episode kedua. Karena kita udah ngebahas sedikit tentang ini itu waktu episode pertama. Mhm. Terus kayaknya seru kalau misalnya kita juga ngebahas masalah kuliah, Kuliah. Iya. student life. Aduh, masa Aduh, lalu. Masa lalu. Aduh nyanyi lagi dia. Aduh bener-bener ini mikrofon bikin saya nyanyi sepanjang hari. Aduh, ya ampun. Oke. Malu banget sih gue. Terus lagunya bukan lagu yang gak bermutu. Lagu-lagu tua dan dangdut dia nyanyi. Gak banget ya ampun. Aduh, malu banget gue. Oke. Aduh, ngapain malu-malu coba ya. Oh ya, masalah kuliah. Karena kita ngebahas sedikit sih kemarin. Waktu episode pertama kayak kita ngebahas kita di sini kuliah. Kita sebutin lagi jurusannya gitu-gitu kan. Iya, Jadinya iya ya. Kita bahas lebih dalam dan dalam lebih episode ini. detail iya di episode ini. Setajam Pip. aduh, kenapa sih gue hari ini? Oke. Tapi iya, oh ya, kita berdua satu jurusan. Iya, kita kuliah nama kuliahnya dulu. Kita jurusan di kuliah. Apa sih, Pris? Kita kuliah di jurusan, ya Allah. Kita kuliah di jurusan namanya PFT. Process and Food Technology Mm. di kampus Hogeschool. Gue nggak bisa Bahasa- pronounce bahasa Belanda ini. Iya, bahasa Inggrisnya The Hague University of Applied Sciences. Basically di Den Haag. Iya, tapi kalau bahasa Indonesia Applied Sciences tuh kayak sekolah tinggi kan sebenarnya. Karena Hogeschool Iya, tuh sekolah tinggi. politeknik lah sebenarnya. Gitu ya. Tapi lulusannya S1 sebenarnya S1, di sini hitungannya. lucunya gitu ya. Mhm. Kalau di Indonesia sekolah tinggi kebanyakan D3. Yang D3, juga. iya kebanyakan ya. Iya. Mhm. Tapi enggak juga, setahu gue ada sekolah tinggi yang udah lulusan S1 juga sekarang. Jadinya kita apa itu PFT? PFT itu namanya juga Process and Food Technology. Jadinya kita nyentuh food Iya. dan proses behind it And dan chemical sih dan sebenarnya. chemical. Karena diploma kita pun juga Chemical engineering ya, sebenarnya. Bachelor of Chemical Engineering, iya benar. Iya. Bachelor of Science dan Chemical in major engineering ya. ya. In major Chemical Engineering. Sam, Apa tuh? kenapa lu mau jurusan ini? Kenapa? Tuh kan dia nyanyi lagi. Ini emang nih mic-nya nih. Besok-besok ini nggak ada lagi nih. Episode selanjutnya kita nggak pakai mic apa atau gimana nanti? Aduh, jangan gitulah. Aduh. Kenapa Alpris tadi? Kenapa lu mau jurusan ini? Kenapa gue mau jurusan ini? Kayak kita ada nyentuh sedikit deh waktu di episode pertama. Mhm. Seingat gue atau enggak, gue lupa. Intinya gue ceritain sedikit lagi dari awal. Kenapa jurusan ini itu karena waktu SMA gue kan masuk IPA. Terus jadi tuh banyak gitu loh pilihan yang mau gue coba untuk kuliah. Terus awalnya tuh gue mau psikolog dan matematika kan. Dan bukan di kampus yang ini sebenarnya. Kayak gue udah pernah sebutin ini juga sebelumnya, gue lupa. Terus habis itu kenapa si PFT ini? Karena nge-google. Iya. Karena jurusan yang pertama gak dapet. Sedih banget gak sih? Kok jadi sedih begini sih San? Iya. Lu gak dapet, lu habis itu ngapain Makin nge-google lama makin gitu kan. turun gini nadanya. Iya, karena jadi kebawa ke masa lalu lagi waktu kayak nangis-nangis gak dapet gitu. Aduh. Beneran nangis gue pas baca emailnya gitu kan. Lu gak dapet karena Inggris tuh jelek banget. Aduh. Kasarnya gitu ya. Iya. Lu langsung kayak gitu nangis gitu. Aduh. Sedih Oke. banget sih. Tapi iya. Dan kenapa nge-google tapi yang gak langsung random kayak masuk apa aja gitu kan. Tetap aja kayak pilih ada yang ada sainsnya dan nyambung karena waktu SMA masuk IPA kayak gitu-gitu. Terus
kayak pernah ada psikotes juga waktu SMA itu, dan ternyata di situ juga salah satunya direkomendasi untuk masuk teknik kimia. Wah. Percayakah dirimu pada destiny? Aduh. Destiny maning. Destiny itu kan. Semua itu ada jodohnya. Balik lagi. Jangan dong. Tapi ya gitu. Tapi yang masalah psikolog matematika itu nyarinya waktu masih di Bali. Terus yang waktu waktu PFT itu pas udah nyampe di sini. Karena kan pas udah nyampe sini baru ketahuan gak dapet kan itu psikolog sama matematika baru di kayak you're not accepted itu pas gue udah di sini gitu. Jadi baru dia nyari-nyari semuanya gitu, dapatlah di Hakse yang semuanya kayak bahasa Inggris lah apalah semuanya itu menemui ngomong apa gue? Apa jodohnya lagi? Requirements-nya aduh jangan gitu. Kayak udah. Kayak everything meets the requirements gitu. Asik. Oke. Kalau lu kenapa, Pris? Wah. Panjang tapi gue persingkat aja persingkat lah ya. Saja persingkat tuh tahu-tahu 20 menit gue ngomong gini doang. Aduh gak apa-apa, yang ada orang setelah 20 menit matiin langsung semuanya. Iya capek dengerin gue. Preskat terus ya. Ya gak, jadi dulu bokap gue pingin gue kuliah di luar negeri. Lalu dia bilang gue ke Jerman. Terus gue dari dulu pingin food, segala macam tentang food. Alasannya sesimpel gue suka makan, gue obsesi sama makanan. Jadi gue mau food. Itu alasan yang bagus banget sih sebenarnya, Pris. Really? Oke. Apa yang lu passionate kan? Tapi dulu gue passionnya bukan itu. Dulu gue pikir passion gue adalah jadi penulis atau media. Tapi biasalah kalau di Indonesia atau di Asia in general, kalau jurusan engineering atau science lebih dikatakan mudah mendapatkan pekerjaan ya. Jadilah gue disuruh tetap ngambil engineering, dan yang gue paling suka food. Ya udah, gue minta food. Akhirnya gue kuliah dulu di Jerman, tapi kemudian gue pindah ke Belanda dan gue Google di manakah yang paling bagus untuk food technology, dan yang jujur aja yang banyak lulusannya dapat kerja, karena waktu itu gue cuma mikir gue cuma pingin cepat lulus dan dapat kerja. Ketemu deh di Hakse ini. Oh jadi lu nyarinya kayak gitu? Iya. Cari? Nggak tahu ya? Oh enggak. Iya jadi sesuatu yang baru gue tahu lagi tentang Priska hari ini. Iya. Well basically gue nyari yang lulusannya, alumninya langsung banyak dapat kerja. Jadi gue nyari di LinkedIn sebenarnya. Oh gitu. Emang bisa ya nyari kuliah di LinkedIn? Baru tahu gue. Enggak, gue tahu Hakse. Dan kebetulan dulu ya gue udah tahu Belanda lah. Gue tahu Belanda. Terus gue tahu Hakse. Terus gue Google aja di gue search aja di LinkedIn Hakse. Kan muncul tuh semua orang. Ketahuan agak-agak kayak stalker ya gue, tapi itu namanya research guys, kita lakukan bukan semuanya stalking. Untuk kuliah. Iya makanya. Nah di LinkedIn gue cari itu Hakse Hogeschool itu yang jurusan PFT pada dapat kerja ke rata-rata langsung tuh lulus kerja. Terus kebanyakan di FMCG makanan, di industri yang emang gue mau. Terus gue mikir kalau misalnya lulusannya udah dapat kerja dengan mudah. Kelihatannya ya gue mau dong, kenapa enggak gitu. Jadi gue sama sekali nggak terlalu tahu jurusan itu isi pelajarannya apa aja. Tapi yang gue kejar waktu itu adalah gimana cara mudahnya dia dapat kerja selalu. Tapi kayaknya tuh untuk semua orang juga nggak sih, kayak lu nggak tahu detailnya tentang kenapa gini ada kesek-kesek ya? Oh enggak, udah. Sumpah, kita ada kesalahan teknis barusan, jadi kita kepotong dan kita lupa tadi kita sampai mana. Stalking LinkedIn. Bukan stalking sih. Iya, jadi gue risetnya dari LinkedIn dan gue ingat sekarang, sorry Fris, ngepotong lagi kan. Apa-apa. Gue bilang kita nggak semua orang tahu detailnya tentang kuliah tuh apa. Iya. Jadi tuh kayak gue pernah ngobrol sekilas sama temen gue juga kan. Dia bilang kayak kenapa ya, harusnya kayak kita tuh lebih bagus tahu kita mau kerja apa dulu baru nyari kuliah. Tapi gak ada yang lu juga kayak gitu ya. Lu barusan ngomong kayak gitu. Lu tahu lu mau di food, makanya lu nyari kuliah yang sejurus, yang bisa mengantarkan lu pada kerjaan itu. Iya. Ya bisa sih. Yang bisa mengantarkan lu ke kerjaan itu. Ya bisa sih. Gila. Benar sih ya. Tapi kalau gue sih as long emang suka sama jurusannya ya why not. Terus apa sih yang lu siap-siapin waktu lu mau ke Jerman? Dari Jerman. Yang dari Indonesia ke Jerman, karena itu kayak bakal seru banget untuk dibahas. Dulu itu karena gue anak pertama dan ya
anak pertama yang keluar negeri juga, bokap gue mau gue pakai agensi. Jadi basically agensinya yang ngurusin semuanya. Gue harus les Jerman, of course, karena Jerman kan harus bahasa Jerman kan. Jadi gue les Jerman, terus ya ijazah kuliah segala macam ditranslate. Apalagi ya bahasa Jerman juga itu berarti kan semuanya. Iya, ditranslate ke bahasa Jerman seingat gue. Tapi kayak les bahasa Jerman tuh berarti lu dari agensinya tuh juga yang ngasih tahu lu harus ngapain aja semuanya gitu? Iya, waktu itu gue sama agensinya semua. Meskipun kalau in general kalau lu mau ke Jerman, kalau lu ke Google nggak harus pakai agensi sih, bisa langsung sendiri juga. Lo tes les di Hute, aduh kok dapat pronunciation gue bahasa Belanda, di Goethe. Di Goethe, itu lo tinggal ikutin. Di situ juga banyak bimbingannya, apa aja yang harus disiapin buat ke Jerman. Nah waktu gue mau ke Belanda, gue nyari representatif. Bedanya agensi sama representatif, kalau representatif itu langsung ditunjuk sama uninya, setahu gue ya, dia langsung ditunjuk sama universitasnya. Dan biasanya representatif itu nggak minta lu bayar buat mereka. Jadi yang bayar representatif itu uninya langsung ke representatif. Jadi lo nggak ngeluarin duit fee buat representatif, tapi buat agensi lo perlu bayar agensinya. Berarti kalau representatif itu kayak lu pasti langsung dibawa ke kampus yang koneksi sama mereka itu kan. Tapi kalau misalnya iya benar kayak begitu. Dan jadi mereka juga udah punya koneksi sama universitasnya, karena itu kan ditunjuk ke universitasnya. Dan mereka yang ngasih tahu lu perlu apa aja semua. Dan enaknya pakai representatif juga, ya lu basically ketemu sama orang-orang yang bakal kuliah di jurusan itu dari Indonesia, dan diatur buat terbang bareng. Dan di sana juga langsung diketemuin koneksi orang-orang yang udah tinggal di sana dan bisa membimbing lo. Tapi emang kalau agensi nggak kayak gitu? Agensi juga kayak gitu, cuma bedanya agensi karena mereka lu harus bayar agensi, biasanya mereka cari profit ya, jadi di markup dengan harga lebih tinggi biasanya. Tapi kalau representatif enggak kayak gitu. Itu pengalaman gue sih ya, gue nggak tahu, gue nggak mau ngomong kalau semua agensi kayak gitu. Tapi pengalaman gue, agensi itu suka markup harga jadi cukup tinggi gitu. Oh, sebelum kita lanjut, kita nggak mau shout out berterima kasih sama produser kita hari ini. Asik, produser. Bener sih, gila. Tanpa produser kita hari ini kita udah berantakan banget deh kayaknya. Makasih untuk Bapak produser. Gadis bisa juga namanya siapa, Pris? Nanti orang penasaran. Bapak Elza. Asik, Elza. Instagramnya ntar kita masukin lah ya. Bukan yang let it go ya. Oke, lanjut. Kalau gue kan sendiri ya waktu itu. Iya, bener-bener sendiri. Weh, gue strong independent woman, asik. Gue juga kok sekarang. Iya. Enggak lah, dari dulu, Pris. Aduh. Susah. Tapi kalau gue itu untuk yang matematika dan psikolog itu kan dua kampus yang berbeda juga ya. Jadinya gue tuh dari Bali sih. Kayak gue awalnya lihat-lihat dulu kayak universitasnya tuh butuh apa aja gitu. Paling basic ya IELTS, TOEFL, terus ijazah sama apa tuh surat apa sih kalau kita lulus tuh temennya ijazah, lupa lah itu. Saya juga lupa, kayak beda gue dan lo kayaknya. Iya bener. Kita jatuh, sorry. Kalau sekolah apa namanya swasta biasa kan lu ya ijazah sama temennya itu. Lupa sih namanya apa itu lo pokoknya. Itu ditranslate ke bahasa Inggris dan IELTS atau TOEFL, dan itu aja kayaknya ya. Dan pasti ya isi formulir gitu-gitu. Terus karena di Bali waktu itu cuman ada IELTS dan gak ada TOEFL, jadinya gue tes IELTS itu. Tapi semua preparation itu tuh kalau gak salah semester akhir SMA kelas 3. Ya jadinya untungnya tuh gak lama gitu loh. Kayak IELTS itu paling juga lu tes seminggu 2 minggu keluar hasilnya gitu kan. Terus untuk translate-nya tuh untungnya gue bisa di tempat yang sama gue tes IELTS itu. Terus mereka bisa nge-translate semuanya apalah gitu-gitu. Tuh preparation itu sih di Bali, dan yang itunya doang gak lama. Tapi gue lamanya pasti nyari kampusnya apalah semuanya. Terus yang menurut gue kayaknya gue agak salah tuh, gue baru nyarinya SMA kelas 3 kan. Jadi gue juga baru tahu kalau misalnya mereka tuh kadang ada yang butuh nilai rata-rata berapa gitu. Itu gue gak tahu kayak gitu-gitu. Tapi yang gue tahu university di Belanda itu nerima ijazah SMA Indonesia. Walaupun bukan internasional, karena gue tau lu internasional kan SMA. Iya, waktu itu ya. Dan gue kan sekolah swasta biasa, dan mereka tetap terima kayak itu setara gitu. Dan jadi lu nggak perlu foundation year gitu kan ya? Iya, nggak perlu kayak apa sih kayak
apalah semua preparation apalah semua gitu nggak usah. Tapi kalau untuk preparation kampus ya itu tadi si IELTS itu tadi. Jadinya kayak satu tes bisa untuk kedua kampus ini kan, si matematika dan kampus yang untuk gue psikolog. Tapi yang gue inget itu kalau nggak salah kampus yang untuk jurusan matematika ini mereka tuh butuh tes sebelum gue masuk. Atau yang psikolog gue lupa, salah satunya lah pokoknya. Jadi lu kayak dikasih contoh-contoh soalnya untuk lu belajar, itu untuk nanti untuk tesnya. Tapi tesnya itu sebenarnya kalau lu udah diterima. Jadinya tuh kayak lu pertama harus diterima di kampusnya dulu, baru lu tes untuk masuk jurusannya. Tapi gue dari awalnya udah gagal, jadi gue nggak sampai tes gitu. Kalau yang kampus untuk si jurusan matematika itu ya surat-suratnya aja gitu. Dan itu gue anggapannya kayak udah 80% keterima karena IELTS gue aja rendah gitu. Itu sih jadinya IELTS translate semua surat-surat yang ada. Dan gue dulu sempat OSIS 2 tahun kayak gitu tuh, piagamnya apalah semuanya, penghargaan apa semuanya kayak gitu. Gue masukin juga semuanya. Oh ya? Gue masukin dan gue kayak jelasin ini tuh apa, ini apa, kayak gitu. Karena gue mikirnya mungkin kalau gue lebih aktif mereka kayak lebih tertarik gitu kan. Ya itu gue masukin semuanya sih. Gue masukin semuanya. Enggak soalnya. Karena gue pure diploma doang sih, inget gue. Dan tapi diploma udah bahasa Inggris juga kan semua. Iya, karena gue internasional waktu itu. Kalau gue ya itu di transit itu. Transit rapot juga kalau nggak salah. Jadinya itu sih gue persiapannya. Tapi yang paling lama persiapannya ya paling IELTS sih, karena gue nggak pernah sama sekali tes bahasa Inggris kan. Dan bahasa Inggris gue dulu jelek, dan sekarang juga masih jelek banget sih sebenarnya. Kayak gitu. Terus akhirnya gue masuk yang untuk di Haksa dengan IELTS yang gue udah punya, yang nggak nyampe di 2 kampus sebelumnya itu. Terus sama surat-surat yang masih ada sebelumnya gitu kan. Terus masuklah kita ke tahun pertama ya kan. Setelah diterima itu terus ada apa lagi? Oh ya, lu beli buku nggak sih waktu? Enggak dong, kan gue punya koneksi. Enggak ada yang begitu gue masuk kan, yang gue bilang kalau gue pakai bukan agensi, representatif kan, gue langsung diketemuin sama anak-anak Indo yang di sini kan. Nah di situ mulailah word of mouth, jadi kita langsung ngomong dan gue langsung kenalan sama kakak kelas gue. Dan dia bilang udah nggak perlu buku, kebanyakan lu bisa dari ebooknya, dikasih lah link ebooknya semua. Terus satu buku yang diperluin gue beli dari dia kalau nggak salah. Buku beneran buku gitu. Buku beneran cuma 41. Tapi teman-teman kita ada yang pada beli juga. Cuma waktu itu gue udah mikir ya kalau nggak perlu buat apa, karena jual lagi juga susah gitu kan. Jadi sebelum hari pertama kita intro camp itu gue masih ingat kita dikasih selebaran. Intro camp itu apa, Sen? Oh iya, macam kayak ospek gitu ya. Sebelum kita introduction camp, jadi perkenalan gitu, gue masih ingat kita pernah kayak dikasih selebaran gitu. Apa sih kayak list buku-buku. Gue masih ingat banget. Itu kalau nggak salah mungkin ada berapa bulan sebelum kita masuk gitu kan. Terus jadi gue tanya, jadi setiap website kampus biasalah ada contact person untuk ditanya. Kita masuk tahun 2015. Sekarang 2021 gue masih gak dapet jawaban sampai sekarang. Terus kalau kampus kita itu, ini kita ngomongin masalah kampus kita kali ya mainly, karena kita taunya cuma dari situ kan. Kampus kita tuh pakai blok bukan pakai semester. Iya, waktu itu ya benar. Jadi basically satu semester adalah 2 blok, satu blok adalah 3 bulan. 10 minggu dihitungnya ya, 10 minggu. Gue udah lupa. Gue masih ingat banget sih ya, karena baru-baru ini gue juga kayak ngecek DM gue kan. Gue masih ingat banget temen gue yang nanya semester berapa Sen. Terus gue bilang gue nggak gitu semester di sini. Tapi gue tahun kedua pokoknya gue kayak gitu ngomongnya. Karena gue nggak tahu semester berapa tuh kita tahun kedua. 3. Oh ya, 3 dan 4. Gue kayak 3 dan 4 ya. Oh ya, tadi gue ngebahas masalah intro camp. Apa itu intro camp? Introduction camp macam kayak ospek tapi lebih soft dan tidak di aneh-anehin macam ospek. Nggak dipelonco ya? Apa itu pelonco, please? Itu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia ya? Di malu-maluin. Diejek-ejekin gitu. Enggak sih untungnya. Tapi lu suka intro camp? Enggak. Intro camp punya kita ya PFT. Enggak tahu ya, enggak terlalu sih sebenarnya. Kenapa? Ayo Pres, luapkan. Kita kan udah gak kenal sama orang itu juga. Bukan, sesimpel gue bukan anak outdoor. Jadi intro camp tuh basically lebih banyak outdoor activity-nya. Tapi iya, gak tau, gue gak gitu suka grup activity outdoor dan harus bikin yel-yel lah. Harus bikin yel-yel ya. Dan harus kompetisi satu sama yang lain lah. Gak tau, ya not my cup of tea aja. Tapi kan orang pada mikir di
Eropa atau di luar negeri nggak ada. Kenapa ini begini lagi? Kresek-kresek lagi ya. Diri. Oke, jadi dari tadi kita ada masalah teknis lagi dengan mikrofonnya. Aduh, ini nggak tahu berapa kali harus di-cut kata di tik-tik lagi nih. Boleh gue bercandain nggak Sen? Mungkin karena lu kebanyakan nyanyi dari tadi. Mikrofonnya lelah. Ketahuan banget nih pertama kali kita pakai mic jadinya nih. Aduh. Besok nih gue lempar nih mic-nya nih. Jangan dong. Nanti abis ini keras-keras lagi dong. Jangan dong. Iya makanya. Tapi terakhir tadi kita ngomongin masalah intro cam kan. Iya. Oh ya. Kayak orang tuh banyak yang bilang, oh ya di sini tuh di sini tuh Eropa. Di Eropa tuh nggak ada ospek ya. Menurut gue intro cam tuh tujuan utamanya sama kayak ospek sih. Kayak lu ya namanya juga intro cam, introduction kan. Lu benar-benar perkenalan untuk surrounding dan suasana classmate lu kayak gimana, orang-orangnya gitu lah, kenal sama orang-orang gitu kan. Benar-benar. Terus jadinya bukan konsep, tujuan utamanya sama untuk berkenalan dan untuk tahu kayak gimana, tapi kita nggak di aneh-anehin kayak di Indonesia gitu untungnya. Nggak yang lu harus pakai kucir apalah semuanya. Terus nggak ada kayak senior harus didengerin dan junior harus berlutut atau apalah semuanya. Kita ada hari terakhir yang party, yang kita nyanyi-nyanyi joget-joget apalah semuanya sama si anak-anak yang lebih tua dari kita. Malah itu tujuannya kita mendekatkan sama senior kita. Bener. Nah, dan mereka pun baik banget, kayak mereka bilang kalau gue jadi kalian anak-anak junior bakal mau deketin ke seniornya karena kita bisa bantu kalian banyak. Contohnya exam. Mereka sendiri bilang kayak exam tuh di-repeat aja itu terus gitu kan. Jadi kalau lu kenal senior lu bakal bisa tahu contekan lah apalah soal-soal kayak gitu. Jadi itu sih yang menurut gue bagusnya dari intro cam. Tapi mungkin gue juga kayak lu ya. Gue nggak tahu gue introvert atau extrovert, tapi gue juga kurang suka kalau aktivitas yang sama orang yang benar-benar kita nggak tahu itu loh. Gue kadang suka kurang nyaman aja gitu. Tapi dari situ kita jadi punya teman juga sih. Terus kan nyontek catatannya. Mata lirik. Gue mulai lelah. Aduh. Lanjutkan. Iya, tapi terus yang bikin gue kaget tuh pertama ya blog itu yang tadi kita sempat sebutin, kita nggak semester dan per blog. Dan grup project juga kita. Terus kayak setiap blog itu kita ada project per grup gitu, yang kita mungkin nggak pernah dengar sebelumnya kalau anak kuliah. Terus juga kalau di Indonesia kan lu kuliah sendiri aja gitu kan. Kalau di sini tuh kita kayak ada project group, jadinya tuh setiap blog kita bakal ada project beda-beda dengan orang-orang yang beda-beda. Terus kita tahun pertama juga ada weekly lab, kita setiap minggu ada lab. Terus itu sih yang bikin gue agak kaget dan bingung dan kayak aduh takut, kok kayaknya nggak bisa ya, aduh ini weekly lab tuh apa ya, lu harus bikin report juga kan untuk si lab itu. Itu sih yang awal-awal bikin pusing untuk tahun pertama menurut gue. Lu berarti berapa tahun Sen? 4 tahun ya kuliahnya? Gue 4 tahun dan lu yang 3 tahun kan? Iya, gue programnya 3 tahun. Jadi jurusan kita tuh sama, tapi program gue dipercepat ya, fast track namanya. Basically tahun pertama kita sama lah, isinya project group dan pelajaran. Terus tahun kedua gue mulai internship. Tahun kedua lu udah mulai internship juga? Tahun kedua gue minor. Minor itu apa sih, ke Indonesia nggak tahu ya ada minor atau nggak, tapi kalau minor tuh kita untuk belajar jurusan yang lain gitu kan, yang kita bisa pilih sendiri. Itu tahun kedua. Terus itu blok pertama, blok kedua, terus sisanya ya kelas lagi, terus project group lagi. Tapi kita dari tadi tuh belum ngejelasin sebenarnya project group tuh ngapain sih? Makanya gue baru juga ngomong. Tahun pertama lu sama nggak ya sama kita, water treatment? Iya sama. Itu water treatment itu apa Pris? Ya sebenarnya apa sih Pris, mau ngomong apa sih Pris? Air di treat. Ya project itu sebenarnya kita punya topik dari company. Gue lupa water treatment ngapain. Nah kalau itu sih kita dari company yang purify air, dan dia ngasih kita case study dan cara nge-solve-nya gimana. Iya. Dan berarti kita bener-bener kayak anggapannya kayak kita kerja di company itu gimana sih? Iya. Lu nge-purify air, purifikasi air, memurnikan air. Itulah pokoknya filter intinya. Gimana cara dari air kanal, nggak salah waktu itu. Dari air kanal, karena di Belanda banyak kanal, ke jadi air minum. Iya benar. Itu ya, dan kita benar-benar kayak kita bikin project plan apa yang kita mau kerjain dari awal. Terus grup ini kayak bisa gue berdua sama Priska dan teman-teman yang lain, kita mau ngapain, kayak lu ngapain, gue ngapain. Terus benar-benar ngeplan, terus nanti kita ada mentor lah, apalah kayak gitu-gitu. Dan kita juga bikin lab scale
Oh ya, pemurifikasi. Oke, bahasa gue. Pemfilter air, ya, Iya. pemfilter air. Tapi kita nggak bisa diminum sih air waktu itu. Tapi lumayan sih. Project group basically kita sesuai tema saat itu punya case tadi yang dari company untuk di solve yang blok kedua seru sih bikin keju. Buat gue seru sih karena gue suka makanan kan. Blok kedua keju. Jadinya tuh kita karena yang tadi kita awal dibilang, jadi kita tuh nama jurusannya proses and food teknologi dan teknik kimia. Jadinya kita diseling-seling gitu. Jadinya food kimia. Jadi yang pertama air, filter air, terus yang kedua keju, terus kita sempat bikin bir juga. Iya, itu juga seru sih. Yang gue inget cuma yang makanan lah. Bir lu berhasil gak? Bir gue berhasil. Bir gue, tahu nggak sih guru kita ngomong apa? Ini rasanya kayak air pipis. Gak ada yang mau minum weh. Oh ya? Wah, satu kerat tuh dibuang gitu aja loh. Oh ya? Iya, karena gue satu tim sama cowok-cowok dan mereka nggak bersih aja intinya. Segala sesuatu yang berhubungan sama makanan lu harus bersih, benar-benar bersih. Itu tuh mereka kotor aja waktu itu. Jadinya aduh nggak enak banget. Apalagi ya? Iya, itu sih. Terus tahun kedua lu internship kan? Iya, gue internship langsung tahun kedua. Gimana tuh, Pris? Wah, waktu itu namanya juga harus pertama nyari internship dan lu belum pernah nyari internship di luar negeri. Panik sih, tapi waktu itu gue termasuk yang cepet dapet karena semua adalah koneksi lagi. Gue dapet email supervisornya senior gue yang udah pernah internship di situ, terus gue tinggal email pakai CV sama cover letter. Hoki banget, mereka belum punya intern dan karena gue nge-apply-nya cepet, dia langsung kayak ya udah panggil interview dan dia suka sama gue, ya udah diterima. Tapi kalau gue tahun kedua, berarti lu nggak ada minor ya ngomong-ngomong? Enggak, gue nggak pakai minor. Tapi ya tahun kedua kita kurang lebih ngulang kayak tahun pertama. Terus kalau gue internship pertama tahun ketiga itu internship pertama, kenapa gue lupa gue di mana ya? Oh iya, gue inget sekarang. Gue inget lo di mana kok? Oh iya, di itu engineering consultant company. Iya benar. Itu pas gue habis dari exchange kan. Kayak gue gak bakal bahas begitu banyak tentang exchange. Tapi ya, jadi lo minor kedua kalau di program gue yang 4 tahun itu lo bisa milih minor kedua lo mau di mana. Dan gue satu-satunya yang terbang ke luar negeri. Jadi minor tuh exchange itu. Gue salah satunya. Tapi ya minor lo bisa apa aja yang lo mau kan. Jadi lo bisa jurusan yang lain atau lo mau kemana gitu. Jadi gue salah satu murid yang terbang ke luar negeri untuk exchange. Jadi tapi kalau kampus luar negeri kan per semester. Jadi gue tuh kelamaan di sana jatuhnya. Saking sukanya ya di sana? Bukan sih, karena programnya 1 semester kan. Okay. Sedangkan kita programnya 1 blok. Blok itu 10 minggu, 1 semester 6 bulan. Iya. Jadi gue di sana kayak lebih lama sebulanan gitu. Jadi gue telat untuk nyari internship pas balik ke Belanda. Jadi gue nge-apply tuh lumayan banyak sih internship pertama, dan gue nggak dapet, interview pun nggak dapet. Dan gue karena gue ada satu guru yang lumayan dekat, dibantuin sama dia. Dengan gampangnya dia bilang, nih kontak nih, gue baru dikontak kemarin sama mereka kayak gitu. Terus gue bilang gue dapet dari guru gue gini, langsung di interview cus dapet langsung gitu. Koneksi itu penting. Baru gue mau ngomong. Lu koneksi ke senior, gue koneksi ke guru. Koneksi itu bagaimanapun itu penting sih menurut gue. Padahal jujur gue paling benci banget kalau orang udah bilang koneksi karena kan gue bilang tadi gue introvert, terus gue kayak lu nyari koneksi kayak susah. Tapi beda, Pris. Kita menginterpretasikan interpretasi. Ya itulah pokoknya ya. Kita menerapkannya. Kita menerapkan koneksi itu beda sama kalau kita orang-orang yang di sana di Indonesia, kalau koneksi itu kan kayak ada orang dalam gitu kan bilangnya. Iya, enggak sih, sebenarnya network aja. Iya, kalau kita maksudnya koneksi itu bukan yang orang dalam gue bisa lebih gampang. Itu enggak sih. Bukan. Jadi kita lebih banyak chance untuk kita mau kemana gitu kan. Semakin kenal banyak orang, semakin banyak bantuan lah. Lebih banyak bantuannya, semakin lebih banyak peluang juga kalau kita mau masuk. Karena internship gue yang terakhir itu gue juga telat. Gue kayaknya nggak hoki aja sama internship. Gue hoki aja ya udah gitu, makanya. beda sisi aja. Iya, tapi ya jadi internship kedua gue juga lewat guru yang sama karena gue telat juga. Gue masih inget banget hari pertama gue tahu teman-teman gue udah mulai internship dan gue belum. Panik dong lo? Bukan panik, gue nangis langsung di rumah sendiri. Aduh, kenapa gue belum internship kayak gitu. Terus gue ke kampus, ke
bener ke kampus, ke kantor sih, ke kampus. Terus gue bilang lagi sama guru gue kayak, ini guru kesayangan lu nih pasti. Iya, guru kesayangan gue bilang lagi kayak, gue telat nih, gue nggak dapet internship kayak gini. Terus dia bilang lagi, nih kontak gitu. Beneran literally dia bilang, nih gue baru aja gue print kontak nama dan semua emailnya, lu kontak aja coba. Gitu doang. Terus gue kayak, wah gila sih, apalah gue nggak ada guru ini gitu kan. Jadinya, dan dua-duanya tuh company yang bukan company biasa gitu loh, bukan yang kayak startup company atau apa gitu, bener-bener multinational company. Apalagi yang internship sekarang, yang terakhir itu berbuah pada kerjaan gue sekarang gitu. Gue benar-benar berterima kasih banget sama guru itu. Terus tapi ini yang gue suka ya tentang kampus kita, walaupun gue dari awal bilang gue nggak suka sama PFT, tapi gue sukanya karena kita ada pengalaman kerja kan jadinya. Jadi kita kayak nggak kaget banget gitu loh pas masuk kerja beneran. Jadinya kayak kita tahu struggle gimana cara kita nyari kerja lah, kita nyesuaiin sama lingkungan kerja walaupun kita masih student, dapat uang apalah semuanya kayak gitu. Tuh gue suka banget sih. Setuju, gue suka banyak practical worknya. Terus jadi banyak project group juga bagus karena kan lu kalau mulai dunia kerja kan lu banyak interaksi sama orang dari berbagai macam background, dan lu udah latihan tuh dari kuliah juga gitu. Jadi nggak kagok. Iya, walaupun pasti kalau pas kita waktu masih jadi student tuh pasti kita komplain kan, aduh ini lagi, terlalu banyak ini gitu. Selalu ada, bener sih. Semua pasti kita ada komplainnya gitu kan. Terus yang bikin beda juga kalau di Indonesia tuh skripsi. Iya. Gimana ya sistemnya di sana? Setahu gue sih bikin magang, skripsi. Terus skripsi gitu kan. Kalau kita tesisnya kita itu dari internship. Jadi project internship kita pas kita nulis reportnya itu adalah tesis kita. Dan kita juga ada defense ya. Iya. Kalau di Indonesia bilangnya sidang skripsi. Iya, benar. Cuman kita nggak dikasih waktu kayak apa tuh? Kalau di Indonesia ya lu ada waktu untuk lu tulis skripsi aja gitu kan? Oh iya, kebetulan kita tidak ya, sambil kerja sambil nulis skripsi, jadi harus bisa bagi waktu juga. Itu sih. Dan lu harus nge-defense, berarti sidang skripsi. Terus apalagi kayak gitu. Terus beres. Beres. Kok kedengarannya mudah gitu ya, padahal saat kita ngejalanin nangis. Iya. Apa memorable yang paling sangat berkesan dari 3 tahun kuliah, Pris? Kita nggak tulis nih, ini kita nggak tulis nih. Iya, dan tadi mata gue ngelirik-ngelirik aja terus. Ini tiba-tiba pas kepikiran aja gitu kan, gue pengen nanya ke lu. Apa ya? Semuanya memorable. Memorable orangnya. Iya. Salah satunya kan gue kan. Iya, teman-teman gue baik-baik. Bukan ada seseorang yang enggak kok, beneran. Enggak ada kok. Terus apa namanya? Nggak tahu, gue paling suka ya semua project group itu excursion ke company. Excursion tuh kita ngevisit company gitu. Iya, field trip kalau istilah SD. Study tour. Iya, pokoknya ke company itu, dan nggak tahu gue suka banget apalagi ke company makanan gitu, kayak ngeliatin proses pembuatan segala macam. Itu yang paling memorable. Kalau lu apa, San? Exchange gue. Korea. Iya. Tapi itu agak eksternal sih, bukan dari programnya ya. Bukan. Dan exchange ini gue juga dari guru yang sama. Dia ngebantu gue banyak banget sih, beneran. Si bapak satu. Iya, si bapak itu beneran ngebantu gue banyak banget. Dan exchange itu dan menurut gue grup project sih, karena yang akan kita bahas juga di episode selanjutnya untuk penonton. Asik. Kita bakal masalah kerja, tapi itu berguna banget menurut gue. Iya, benar, setuju banget. Jadinya gue kayak bilangnya tuh kayak bukan siap sih, lebih kayak nggak kaget banget gitu loh pas lo masuk kerja beneran, karena ya itulah dunia kenyataan, lu harus sama orang-orang juga kan. Iya, jadi nggak terlalu teoretikal lah, kita perlu untuk langsung aplikasi di dunia kerja gitu. Dan apa, Pris, tadi lu bilang sama gue kalau lu mau balik lagi. Iya. Apa tuh? Kalau lu bisa balik lagi kuliah lagi, apa yang mau lu ubah dari yang lu lakuin? Gue mau ubah dari gue SMA sih. Gue mikirnya dari SMA banget. Tahu lu gak ketemu gue dong. Bukan gitu, bukan. Gue sebenarnya masih agak nyesel. Bukan nyesel sih, gue masih agak sedih kalau gue inget-inget gue apply yang 2 kampus itu gak keterima. Itu sebenarnya gue gak keterima itu bukan karena gue, untungnya gue gak bodoh-bodoh banget ya, tapi lebih masalah kayak bahasa Inggris gitu loh. Berarti kan gue gak nge-prepare semuanya. Gak nge-prepare semuanya matang gitu kan. Jadi kayak harusnya tuh dari kuliah ini juga gue mikirnya
semua tuh harus dipersiapin bener-bener matang dari awal gitu loh. Kayak kalau gue tahu dari awal gue harus IELTS lebih dari 6,5 misalnya, dan gue bisa latihan dari awal kayak gitu-gitu. Terus gue mikirnya gue nggak ada plan B juga. Kalau gue nggak keterima, gue nggak tahu, karena kampus 22 itu gue tahu dari awal kalau IELTS itu nggak nyampe, tapi gue nggak ada plan B. Jadi gue nge-google tuh, lu kalau nge-google lu pasti nyesel lah Pris, kayak aduh kampus nge-google tuh nggak enak banget kan. Kayak kalau orang nanya lu kenapa masuk situ, Google kayak apa gitu kan. Terus kalau masalah untuk kuliah doang, gue juga sama, kalau bisa gue dari awal tuh lebih nge-prepare semuanya, karena gue mikirnya tuh gue bisa kuliah aja udah seneng banget, jadi gue asal lulus aja setiap exam. Dan pas tahun terakhir, blok terakhir, gue baru ngeh kalau gue tuh pengen banget bisa master kan, bisa kuliah lagi, dan tapi nilai gue nggak cukup kalau gue paksa, tapi sebenarnya nggak cukup. Mungkin cuman satu kampus dari 10 kampus yang pengen gue apply bisa gitu kan. Itu sih yang pengen gue kalau bisa diulang. Tapi gue juga seneng gue bisa masuk di chemical engineering, karena ternyata yang gue nggak tahu, ternyata tuh peluang untuk kerjanya banyak gitu loh. Dan itu tadi kan kita mikir kampus dulu, kuliah dulu, baru kerja kan. Dan setelah lulus baru gue mikir kayak ternyata ini tuh bagus juga ya, bisa masuk di teknik kimia ini, chemical engineering, ternyata peluang kerjanya banyak kayak gitu-gitu. Jadinya itunya yang gue seneng juga. Itu aja sih. Kalau lu? Kalau lu tadi ngomong ngulang dari SMA, ya kalau gue bisa ngulang dari SMA mungkin gue lebih kayak prepare well dan tahu mau jurusan apa dan kemana gitu ya. Nggak cuma ngikutin bokap gue minta apa gue ikutin gitu. Tapi nanti kalau misalnya kayak gitu, jadi gue nggak harus ke Jerman dulu, gue langsung Belanda, gue nggak akan ketemu lu San. Jadi ya disyukurin. Tapi iya kalau misalnya lu bisa ada yang diulang, tadi lu bilang kan kalau SMA yang diulang itu lu nggak ketemu gue. Tapi kalau kuliah apa dong? Ada yang pengen? Kuliahnya sendiri paling gue mau lebih aktif di saat kuliah. Bukan berarti gue nggak aktif sama sekali, tapi lebih kayak rajin bertanya, bener-bener belajar untuk bukan cuma sekedar lulus aja gitu loh. Karena pas kuliah tuh kayak aduh gue cuma pengen lulus. Salah banget sih. Kayak ya udah dihafalin, bukan dihafalin juga. Udah lebih kritis aja lah waktu SMA. Tadi kayak lo sebutin juga kalau misalnya lo pengen cari temennya tuh. Oh iya, cari ya lebih aktif ngobrol sama semua teman, nggak hanya main sama anak-anak Indonesia. Kenapa? Juga. Karena itu bagus kan, memperbesar koneksi. Asik. Bener. Dan latihan juga buat pas lu kuliah, pas lu kerja kan juga lu bakal ketemu sama orang dari banyak background. Kayak begitu intinya. Tapi kalau misalnya bisa pilih kuliah di Indonesia atau kuliah di Belanda? Pertanyaan yang bagus, jujur Belanda sih kayaknya. Atau luar negeri in general sih, nggak harus Belanda. Iya, walaupun awalnya bukan gue yang minta ke kuliah luar negeri, orang tua gue. Tapi sebenarnya gue bersyukur sih gue kuliah di luar negeri. Tapi sorry. Pernah penasaran nggak sih kayak kuliah di Indonesia gitu, kayak pengen gitu master kayak apa kayak gitu? Sama sih gue juga. Udah enggak, maaf. Bukannya gimana ya, karena ya kayak tadi kalau di sini lu bisa banyak guru project, dan maksudnya bener-bener kayak lu secara langsung kayak dilatih gitu kan untuk dunia sebenarnya, itu dunia kerja. Jadinya gue lebih suka itunya sih, gak terlalu teori. Tapi sedikit lagi kalau dari gue sih, kalau misalnya boleh ngulang, mungkin gue pengen banget coba di university yang beneran university. Bukan Hogeschool school lagi. Bukan applied sciences gitu kan. Kalau kita kan kebanyakan praktek ya. Gimana sih kalau misalnya university beneran tuh? S2 dong Sen. Iya itu dia, master pengen sih. Tapi itulah pro dan kontranya. Kalau pronya ya kita banyak prakteknya siap kerja di training itu. Mungkin konsnya ya pasti kita ada komplain lah. Kalau masalah kampus kan semua kampus pasti ada jatuh. Semua kampus pasti ada aja kekurangannya. Ada aja kekurangannya kan. Maksudnya ada aja gitu, pasti kita komplain selama kita kuliah. Tapi iya benar. Lumayan banyak pro-nya juga lah. Kita bisa kerja sekarang tuh juga dari kayak kampus, karena kampus dan semuanya. Kita mau sebentar lagi wrap up. Sebelum kita wrap up, kita jawab sempat nanya. Ya jadinya salah pencet, sorry. Ada yang nanya, ada yang ngeplan mau S2 di sini. Terus apa yang harus disiapin untuk kuliah S2? Kalau kuliah bachelor, kan tadi kita udah selama podcast ini kita udah kasih tahu. Kita udah jelasin ya. Yang paling gampang basic paling IELTS ya kalau dari Indonesia. Terus ya ijazah dan semua ditransit kayak gitu-gitu. Tapi kalau untuk S2 kurang tahu Pris, kayak lu udah nyari-nyari lebih baik dari gue Pris. Iya sih, gue udah lumayan riset kan karena gue plannya mau S2.
Ya kebanyakan selalu butuh diploma lo, diploma S1, terus tes bahasa Inggris lo, IELTS atau TOEFL, terus paling motivation letter seingat gue. Semua tergantung jurusan lo mau apa dan kampus lo requirement-nya apa, tapi in general kayak begitu yang gue tahu. Terus udah itu aja kok. Sama apa lagi ya? Recommendation letter juga kalau bisa disertakan, CV gitu-gitu. CV ya tadi lu bilang. CV, iya, motivation letter malah. Bener. Kenapa lu mau apply ke situ? Ke situ. Pokoknya as long as lu udah tahu jurusan apa dan kuliah di mana, di website-nya tuh dijelasin semua biasanya. Bener-bener step by step dan deadline-nya. Iya, jadinya itu untuk masalah master. Tapi menurut gue yang paling penting ya itu kayaknya sih motivation letter gitu kan untuk S2. Apalagi kalau misalnya lu udah pernah ada pengalaman kerja tuh bagus banget sih menurut gue. Yang gue dengar ya kayak lu udah bisa ngejelasin lu kerjanya apa, kenapa lu mau masuk master itu. Terus apa hal yang didapat selama 4 tahun kuliah yang bisa diaplikasikan ke kehidupan after uni. Jadi kehidupan kerja. Itu tadi kali ya, project group. Iya, untuk kampus kita, untuk kampus kita, jurusan kita. Buat dunia kerja, project group, interaksi sama orang, memanage waktu. Kalau dari pelajarannya sendiri? Menurut gue dunia kerja yang ngulang lagi dari awal juga sih. Iya, makanya pasti kan dunia kerja field lo akan beda lagi dan akan belajar lagi dari awal. Pokoknya kalau untuk teori semua akan belajar dari awal. Emang sih ada sedikit lah, tapi nggak semuanya bisa diterapin. Tapi lebih kayak communication skill, presentasi, ngomong sama orang, ngomong sama atasan kayak gimana, tim, role lu di timnya itu apa, kayak gitu-gitu paling. Regrets for moving to Netherlands. Or kuliah di Netherlands ya? Atau kuliah di Belanda. Regrets coba lo ada? Enggak sih, kayak pertanyaan tadi gue tanya ke lo, Indonesia atau Belanda, dan lu tetap pilih Belanda kan, berarti kita gak ada regrets. Aduh, gak ada, no regrets. Lu yang tato itu tau gak sih? Oke, dia gak tahu. No regrets. Mungkin kalau misalnya bisa di negara lain, mungkin kalau gue lebih tahu gue mau jurusan apa kali ya. Kayak kan ada orang yang bilang kalau jurusan ini bagus di negara ini. Tapi maksudnya dari awal gue juga gak tahu sih gue mau apa jadinya. Gue senang-senang aja di sini. Iya, sama aja ya, mungkin lebih ngeplan aja dari awal. Itu sih yang paling penting. Jangan semuanya last minute. Iya, benar. Sama kayak kerja tuh, gue harus mengingatkan gue setiap hari, jangan semuanya last minute. Gitu. Oh iya, boba hari ini apa namanya, Pris? Boba hari ini dari Anti Yucha. Jalah. Gue pesen taro spesial something. Terus pakai soy milk dan taro dan jelly. Gue anti signature. Apa ya kemarin lu bilang ini Earl Grey pakai creamer dan leci. Gue yang mesenin jadi gue hafal. Kenapa lo gak bisa ngomong Earl Grey? Gue juga gak bisa. Earl Grey tea. Kalau lu nge-rate 1-10? Gue gak gitu suka sih jujur. Karena taronya. Iya, taruhnya nggak tahu enakan. Tapi cupnya lucu, ada kupingnya. Cupnya gemes sih. Ya 5 lah buat gue. Rendah banget, Pris. 5 doang. Iya ya. Aduh. Ya nggak apa, Pris. Oke, 5. Punya gue. Nggak gitu suka gue. Ini maaf. Kayak milk tea biasa sih menurut gue. Dan pakai leci. Kalau di rate 7,5. Oke, gitu. Itu penutup kita hari ini. Boba lagi. Kita, sekelas info, kita nggak tahu kita bisa coba berapa banyak boba dalam podcast kita. Masih ada kota-kota lain kok. Sebenarnya sih, tapi tujuan kita tuh biar kita nggak keselak aja kan kalau ngomongnya sambil minum. Sambil nyobain juga. Oke. Udah. Oke. Jangan lupa komen. Terima kasih udah dengerin hari ini dan nonton. Masalah kita kok kayaknya serius tapi kita usaha gimana pun gak serius. Gitu lah pokoknya. Lu kapan sih kita serius, Rizka? Oke, thank you guys for watching. Kalau ada komen, kalau ada yang saran buat selanjutnya apa, silahkan leave in the comment section. That's it. Asik, sudah lancar. Podcaster sejati, Rizka. Kayak gue di episode pertama PAST. Oke, terima kasih semuanya udah nonton. Kayak Priska bilang jangan lupa komen, subscribe, like, share, apalah semuanya. Terima kasih. Tanpa kalian kita tidak bisa di sini. Asik. Tanpa Bapak Produser. Oh ya, terima kasih lagi Elza. Oke, bye. Stay safe everyone. Don't forget to wash your hands. Dah. Oke, cut.